لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah Zat yang maha pemurah dalam pemberiannya, yang senantiasa memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang dihadapi oleh terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keberkahan dari sang Nabi terpilih, kecintaan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, sebaik-baik petunjuk bagi umat untuk meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga salawat dan salam tersebut semoga senantiasa tercurah kepada sebaik-baik pewaris kenabian, yaitu keluarganya yang disucikan dan para sahabatnya yang dimuliakan, serta kepada mereka yang teguh dalam peneladanan hingga di akhir zaman. Semoga Allah mencatat kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an untuk bersalawat kepada Nabi. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu ibadah yang agung dan akan memiliki banyak manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Kita berkumpul di sini bersalawat kepada Nabi, menuntut ilmu. Sama sekali tadi disebutkan tidak ada kerugian di dalamnya. Yang ada hanya keberuntungan ditambah dengan keberuntungan ditambah dengan keberuntungan lagi. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di situ artinya kita telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita akan dikenali oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah orang yang saling mengenal itu berjauhan. Mereka yang saling mengenal akan berdekatan satu sama lain, sebagaimana diriwayatkan bahwa manusia yang paling berhak berdekatan bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dari sedemikian melimpahnya keutamaan salawat, disebutkan juga bahwa salah satu manfaatnya adalah apabila kita memiliki suatu hajat atau bahkan permasalahan di dalam hidup, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa yang dikatakan memperbanyak agar dapat dikelompokkan sebagai salawat kita salawat yang banyak, itu jumlahnya adalah minimal 300 kali baru itu bisa dikatakan banyak. Maka usahakan jangan kita meninggalkan salawat kepada Nabi di waktu pagi dan malam-malam kita itu kurang dari 300. Jangan sampai, kalau bisa 300, minimal 300. Kalau bisa lebih banyak lebih baik. Dikisahkan bahwa dulu ada satu orang saleh yang fakir, yang miskin, dan dia memiliki hutang kepada orang-orang yang kalau dijumlah nilainya sampai dengan 500 dinar. Kalau dirupiahkan satu dinar itu 2,5 gram emas, 2.500.000-an. Itu kalau 500 dinar artinya hutangnya sampai 1,25 miliar. Banyak, enggak dikit, ya. Yang akhirnya untuk menutupi hutang itu, karena dia sudah ditagih di kanan kirinya, dia meminjam kepada satu orang kaya sebanyak 500 dinar itu untuk menutupi hutang-hutangnya tadi. Gali lubang tutup lubang. Dia pinjam ke satu orang kaya, kemudian dia bayarkan hutang-hutangnya tadi itu. Dan dia berjanji kepada si orang kaya itu untuk mengembalikannya pada waktu tertentu. Hingga kemudian disepakati dan dia diberikan uang itu 500 dinar dan dia bisa membayar hutang-hutangnya kepada banyak orang. Tapi ketika jatuh tempo, datang waktunya dia harus membayar hutangnya kepada si saudagar kaya tadi itu, si orang fakir soleh ini masih nggak punya duit, masih nggak punya uang. Kemudian dia karena tidak bisa membayar, orang ini dibawa ke hadapan hakim, ke hadapan qadhi. Ditanya sama qadhi, benar dia punya utang? Benar ya qadhi, anak punya utang. Ada surat utangnya? Nggak ada surat utangnya. Tapi betul saya berhutang sama dia. Lalu kenapa nggak dilunasi? Pas sudah jatuh tempo, dijawab saya udah usaha, tapi emang belum dapat.
Akhirnya setelah melalui proses pengadilan dijatuhkanlah hukuman baginya, hukuman penjara. Dia harus dihukum karena kelalaiannya dalam melunasi hutangnya. Tapi si fakir soleh ini, orang yang berhutang tadi itu minta sama Qadhi, tolong tangguhkan 1 hari ini. Saya harus pulang ke keluarga saya mau ngabari kepada mereka tentang keadaan saya, dan besok saya akan kembali. Besok saya akan kembali untuk menjalani hukuman. Tapi apa jaminan ente, kata si Qadhi tadi? Dijawab, ya Qadhi, saya ini seorang yang berhutang. Saya ini bukan seorang pembohong. Kalau mau lari, saya dari tadi saya udah lari. Orang ini surat hutang aja nggak ada. Tapi saya akui bahwa saya berhutang sama orang itu. Namun jika engkau membutuhkan jaminan bahwa saya akan kembali besok, maka saya jaminkan Nabi Muhammad SAW sebagai penjamin saya. Ini Qadhi ngelihat bahwa orang ini orang yang soleh, bukan orang yang sembarangan. Kemudian si penghutang tadi, si fakir yang soleh tadi itu bilang, kalau saya melanggar janji saya ini, saya rela tidak diaku sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW. Si Qadhi melihat kesungguhan dan kesolehan orang tadi itu, kemudian dia izinkan, ente besok balik sini. Hukuman ente ditangguhkan 1 hari, besok ente masuk ke dalam penjara. Sehingga si fakir soleh itu pun pulang. Dia pulang, dia temui keluarganya, dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Kemudian sang istri itu bertanya, lah kok kalau begitu ente kok bisa pulang? Dia bilang, iya, saya jaminkan Nabi Muhammad SAW sebagai penjamin saya kepada si Qadhi. Kemudian si istri bilang, kalau begitu malam ini kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan besok pagi-pagi sekali pada subuh ente harus pergi kemana? Harus pergi kepada Qadhi untuk menjalankan hukuman itu. Akhirnya di malam itu mereka memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di pagi harinya sang suami, si fakir yang soleh tadi itu, dia bangun, dia bilang bahwa dia tadi bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan dia harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Kemudian dia pergi ke kota tempat si Qadhi tadi itu, si hakim tadi itu. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW bilang, sebelum temui Qadhi, temui wali, satu gubernur di situ. Bilang kemudian dia temui si gubernur itu. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW bilang kepada si fakir yang saleh tadi ini, bilang sama gubernur bahwasanya Rasulullah SAW kirim salam sama dia. Disampaikan ketika dia ketemu sama gubernur tadi itu, disampaikan bahwa Rasulullah SAW kirim salam sama dia. Kemudian Rasulullah juga menitipkan pesan. Apa pesannya, kata gubernur? Pesannya adalah, tadi malam engkau was-was, sholawat yang engkau baca sudah 1000 atau belum? Ternyata kebiasaan si gubernur itu setiap malam dia baca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan sama si orang miskin tadi ini, fakir soleh tadi ini, dia bilang, tadi Rasulullah SAW berpesan di dalam mimpi saya bahwa engkau sholawatmu tadi malam sudah sampai 1000, jadi nggak usah galau. Si gubernur itu bingung karena nggak ada yang tahu amalannya dia kecuali dirinya sendiri. Begitu senangnya dia karena dia mendapatkan salam dari Rasulullah, dan sholawatnya yang tadi malam yang dia gundah, dia resah tidak sampai 1000, sampai apa enggak, tapi ternyata kata Rasulullah itu sudah sampai 1000, jadi dia hilang keresahannya. Kemudian dari situ si wali tadi itu, si gubernur tadi itu, dia keluarkan uang dari Baitul Mal sebanyak 500 dinar yang memang itu ada hak untuk orang yang berhutang, dikasihkan sama dia 500 dinar, kemudian ditambahkan dari uang pribadinya 2.500 dinar. Karena senangnya dia dapat salam dari Rasulullah, dan apa yang dia resahkan terhapuskan karena jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Dia akhirnya megang duit 3.000 dinar. Dia kemudian pergi kepada si Qadhi untuk menyerahkan dirinya, karena dia harusnya dipenjara sesuai keputusan kemarin. Ketika dia sampai di pengadilan, belum lagi dia masuk ke pengadilan, si Qadhi itu
kemudian menyambut dia dengan keadaan yang senang. Dipeluk orang itu dan dia katakan jazakumullah khair. Semalam gara-gara dirimu saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berpesan kepada dirinya, kepada si Ghaudi tadi itu untuk membantu orang yang berhutang tadi. Maka kemudian dia si Ghaudi tadi itu memberikan uang 500 dinar supaya si fakir soleh tadi itu membayarkan hutangnya kepada si saudagar kaya. Walhasil dia nggak jadi di penjara, dia malah megang uang 3.500 dinar. Kemudian dia pergi ke tempat si saudagar kaya itu. Dia pergi ke tempat si saudagar kaya untuk membayarkan hutangnya. Ternyata kondisinya si saudagar kaya tadi itu juga sama seperti si Ghaudi. Dia sudah menunggu di depan rumahnya dan dia menyambutnya dengan penuh kehangatan, dipeluk, dicium ini si fakir soleh tadi itu. Kemudian dia bilang, tadi malam saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau SAW mengatakan jika engkau membebaskan hutang dari si fakir soleh tadi itu, maka aku yang akan membebaskanmu kelak. Aku akan berikan syafaatku kepadamu di hari kiamat nanti. Hutangnya dibebaskan dan sebagai gantinya saudagar kaya tadi itu memberikan kembali uang 500 dinar kepada si fakir saleh. Dari yang awalnya dia punya hutang 500 dinar, hutangnya lunas, bebas dari penjara, dan kini dia memegang uang 4.000 dinar. Semua berkah dari Allah, berkah dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di perkumpulan kita yang semacam ini, di mana kita datang, kita berkumpul untuk apa? Untuk bersama-sama kita bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini Allah luruskan niat kita untuk supaya kita bisa betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kecintaan kita itu betul-betul diakui dan dilihat menjadi tanda pengenal kita di hadapan Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat kita dunia maupun akhirat, menyingkirkan permasalahan-permasalahan yang menimpa kehidupan kita, dan menjadikan kita di dalam diri kita sebuah pertanda yang akan dikenali oleh Rasulullah, supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa berdekatan dengannya di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.